Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa bangun pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk kami mengerti, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu Allah peduli. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30-34. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berada dalam tekanan, merasa tidak nyaman, dikucilkan bahkan diasingkan, tentu hal utama yang kita butuhkan ialah kekuatan, dukungan, bahkan semangat untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang tengah dialami Stefanus. Ia berada dalam situasi yang begitu tertekan, yakni saat berada dalam sidang Mahkamah Agung. Dengan penuh ketegasan dan kelugasan, ia mampu menyatakan kebenaran karena ada Roh Tuhan dalam dirinya, sehingga kekuatan serta keberanian yang ia dapatkan. Apa yang disampaikan oleh Stefanus berkaitan dengan pengutusan yang dilakukan Allah kepada Musa. Panggilan dan pengutusan ini dimulai dengan perjumpaannya yang luar biasa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat 30, Tuhan berjumpa dengan Musa, dan proses perjumpaan ini merupakan pembentukan bagi Musa untuk menjadi hamba Tuhan dalam melaksanakan kehendak dan rencananya terhadap Israel. Nyala api yang keluar dari semak duri sebagai penanda kesucian dan kekudusan kehadiran Tuhan. Musa sebagai manusia tentu heran. Keheranan ini menjadi kesempatan Tuhan menyatakan diri secara langsung kepada Musa melalui suara Tuhan yang memperkenalkan diri sebagai Allah, nenek moyang Israel. Nyala api yang tidak membakar semak duri dapat dipahami sebagai sebuah penyertaan Tuhan kepada Musa, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan melakukan peristiwa-peristiwa yang luar biasa melalui Musa dan kehidupannya. Di ayat 34, Allah sadar dan mendengar setiap keluh kesah mereka, maka Allah mengutus Musa ke tanah Mesir. Musa diutus dan diperlengkapi oleh Allah dengan kekuatan dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap peristiwa kehidupan selalu ada situasi di mana kita mengalami keterpurukan, merasa gagal, mendapat penolakan, dikucilkan dan sebagainya. Tetapi apakah dengan demikian kita akan mundur begitu saja?
Bentuk kepedulian Allah juga terletak dalam keberanian dan kekuatan yang diberikannya kepada kita, sama halnya dengan Stefanus dan Musa. Dengan kekuatan dan keberanian ini pun kita dapat menyatakan kebenaran Allah, menyatakan bahwa kita mampu untuk peduli terhadap sesama, sekalipun mendapat penolakan dan mengakibatkan pengucilan. Tetapi Dia yang adalah Tuhan bukanlah Allah yang tinggal diam. Ia begitu mendengar akan segala seruan dan keluh kesah kita. Ia senantiasa menghampiri dan berada dekat dengan umatnya. Terlebih saat kita mau berserah kepada Tuhan, berhikmat atas berkat serta senantiasa bersyukur dalam segala hal yang telah diberikan, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan rasa pedulinya kepada kita. Sehingga kita dapat memberi dan berbagi kepada sesama, agar sesama mengalami damai sejahtera. Maka maukah kita melakukannya? Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ingat bahwa dalam segala peristiwa kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka teruslah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh peduli terhadap kami. Biarlah tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu selalu kami lakukan ya Tuhan. Mampukan kami. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, yang sedang mengalami keterpurukan, persoalan yang begitu berat dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau mempedulikan mereka dan Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka terpuruk, tetapi Engkau akan mengangkat mereka, memulihkan mereka.